Sebelum kita memulai videonya, ini adalah gua dari masa depan setelah mengedit video ini. Jadi di video kemarin itu gua lupa ngasih keterangan chapter berapa. Sayangnya gua lupa dimulai dari chapter berapa, tapi intinya kemarin itu endingnya sampai chapter 275. Jadi kalau pengen tahu kemarin dari chapter berapa, tinggal narik mundur aja ya dari 275. Sekarang kita akan lanjut dari chapter ini. Oke. Nah, di sini scene diawali sama si Klein lagi tentunya sebagai protagonis gitu ya. Dimana pada hari Kamis pagi, kalian tuh pergi ke Saint George Borough atau ke rumahnya Bapak Leopard. Kalau kalian lupa Pak Leopard ini siapa, yaitu si penemu sepeda yang diinvest sama si Klein. Intinya kalian pergi ke situ untuk ngecek progres sepedanya yang sudah lumayan oke, sudah ada prototipenya bahkan yang bisa dicoba sama si Klein. Dan benda ini dinamai bike sama Pak Leopard karena dia nggak mau kalau disebut bicycle, maunya disebut bike bahasa Inggrisnya ya. Terus pada siang harinya dia pulang lagi dan kedatangan Julian, yaitu pembantunya si Miss Hammer, yang mengirim pesan dari Miss Hammer kalau kalian itu diundang makan-makan di rumahnya Miss Hammer bersama dengan tetangga-tetangga yang lain. Yang pesta yang cukup lumayan lah karena ada banyak orang yang akan datang ke situ. Dan kalian tidak masalah, dia akan datang katanya karena udah dapat makan gratis gitu ya. Dia bisa ngobrol juga sama orang-orang yang lain. Nah, terus setelah itu kalian pergi ke dimensi Greyfog karena pas di rumahnya Leopard tadi, dia tuh sebenarnya sempat mendengar ada yang merapal namanya. Dugaannya sih adalah Miss Justice atau Audrey. Dan setelah dicek, rupanya memang benar adalah si Audrey yang sudah selesai mengumpulkan informasi bangsawan tingkat rendah yang di-request sama Mr. Wold tempo hari kemarin. Jadi Audrey ini minta Mr. Wold untuk memberikan info bangsawan ini kepada Mr. Wold yang adalah dia sendiri. Jadi catatan ini dia baca langsung di situ di dimensi Greyfog, terus fokus ke bagian Baronet Pound karena tujuan utamanya nyari informasi bangsawan ini kan hanya untuk mencari Baronet Pound sini saja. Di sini ada beberapa info terkait Baronet Pound, salah satunya yang sudah disinggung sama Pak Millard Carter ya, dijelasin sama Pak Millard Carter bahwa Baronet Pound itu menerima title Viscount pada masa Battle of the Violated Oath. Nah terus 32 tahun yang lalu itu ada kejadian di mana dua keturunannya keluarga Pound itu tewas satu persatu. Katanya karena sakit, alasannya karena sakit. Jadi dari situ, karena tidak ada keturunan lagi, terpaksa keluarga Pound ini memanggil saudaranya untuk melanjutkan keturunan. Kayak ngangkat anak dari saudara lah ya, bukan anak kandung. Nah terus setelah ngangkat anak ini, tak lama setelah itu si Viscountnya, si bapaknya ini tak lama setelah itu juga meninggal dunia. Jadi si anak angkat ini yang saat itu masih kecil, katanya masih umur 10 tahunan, itu harus memimpin keluarga Pound. Kemudian terkena pengaruh dari pelayan-pelayannya, terus ngeganti butlernya dan jadi perilakunya ini jelek lah, jadi jelek, sembarangan perilakunya. Sehingga hanya dalam waktu 8 tahun saja keluarga Pounds ini kehilangan kekayaan dan turun ke Baron, titlenya menjadi Baron. Rumah utamanya terus dijual, makin lama makin miskin, sampai turun lagi menjadi Baronet. Nah terus kalian di sisi lain, di sini menduga kalau kematian keturunannya itu ada kaitannya dengan struktur bawah tanah Tudor kemarin yang sangat luas kemarin di bawah rumahnya Bapak Millard Carter kemarin. Karena kan di salah satu ruangan itu ada banyak tulang belulang dan karakteristik yang diduga ada yang ke situ terus mati sama evil spirit di situ gitu ya. Mungkin dua keturunan keluarga Pound yang meninggal tadi itu ada di situ. Meninggal karena masuk ke ruang bawah tanah tersebut. Tapi si Bapak Viscountnya itu nggak ngasih tahu tentang struktur ini, ingin menyembunyikan struktur ini. Jadi dia memakai alasan anaknya itu mati karena sakit parah. Nah tapi yang penting di sini, kalian akhirnya mendapatkan juga alamat Baronet Pound yang sekarang, yang namanya adalah Rafter Pound. Ini kayaknya adalah si anak yang diangkat tadi ya, yang dari saudara terus diangkat menjadi keturunan utama keluarga Pound. Nah, scene kemudian berpindah ke jalan Civilhouse, tempat rumahnya Baronet Pound sini. Sekarang dia itu lagi menyantui di dekat jendela sambil minum-minum dan ekspresinya ini kosong, kayak memang orang yang gagal dalam kehidupan dan tahu kalau dia gagal, jadi dia udah tidak ada semangat hidup gitu lah ya. Baru rencananya si Rafter Pound ini tidur, baru nutup pintu kamar. Tiba-tiba ada orang yang duduk di kursi dekat gorden. Ada seorang pria memakai pakaian abu-abu kebiruan dan wajahnya ini warna-warni seperti badut. Si badut ini kemudian mengatakan, jangan coba-coba melakukan apapun yang bodoh. Kalau kamu bisa kerjasama, aku tidak akan menyakiti atau mengambil apapun, barang, harta apapun. Itu pun kalau lu masih punya harta, kata si badut. Nah, Rafter Pound sempat melawan sedikit karena dia merasa dia itu tinggal di jalan Civilhouse yang memang rame gitu ya. Ada kayak kantor polisi yang polresnya lah di situ, jadi memang rada pusat kota. Tapi terus kemudian kicep karena si badut ini mengancam, memang kita itu dekat di jalan Civilhouse, tapi kan jarak antara elu ke jalan Civilhouse itu lebih dekat gua ke elu, jadi gua bisa ngapa-ngapain elu dengan cepat terlebih dahulu, dan lagian gua kesini cuma mau nanya sesuatu doang, kata si badut.
Ini gua bahasakan dengan cukup santai. Tiba-tiba si Rafter Pound ini tantrum pak. Dia emosi dengan nasibnya selama ini yang selalu dihantui teror-teror seperti ini katanya. Kayak dia itu kepalanya sudah keputar-putar dan akhirnya emosinya ini keluar di sini, tantrum dia. Dia kemudian cerita setelah pamannya mati alias Viscount Pound yang asli itu mati, banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi pada dirinya. Butler yang sudah melayani keluarga Pound cukup lama itu tiba-tiba resign dan menghilang. Terus para pelayan dan maid juga tiba-tiba berubah menjadi dingin dan tidak dikenali sama si Rafter, dan dia merasa mereka itu mencari sesuatu. Orang-orang di rumahnya ini mencari sesuatu. Tapi gua nggak tahu sesuatu ini apa. Yang mereka cari ini apa. Gua masih umur 10 tahun saat itu. Gua takut, kata si Rafter. Sehingga si Glenn kemudian menjadi penasaran sebenarnya apa yang dicari sama mereka ini. Maksudnya, apakah mereka mencari struktur bawah tanah di rumah tersebut atau ada suatu item di dalam rumah tersebut yang berharga dan mereka cari? Apakah mungkin keluarga kerajaan atau churches itu ingin mengambil kembali Beyonder karakteristik dari keluarga Pound ini? Karena keluarga ini sudah hancur gitu ya, keturunannya tewas. Jadi karakteristiknya mending diambil lagi sama keluarga kerajaan. Mungkin saja. Jadi yang ngirim-ngirim yang katanya pelayannya berubah menjadi dingin segala macam itu sebenarnya adalah pihak-pihak dari kerajaan atau dari churches. Dugaan si Glenn. Tapi ini cuma dugaan. Dan setelah itu Glenn nanya lagi, ini terjadi dari kapan? Rafter pun menjelaskan lagi, dia tidak tahu. Dia nggak kenal orang-orang di sekitarnya. Kayak pelayan-pelayannya itu dia tidak kenal. Jadi dia nggak tahu mereka ini siapa. Atau bahkan mereka mungkin rebutan sesuatu antara mereka sendiri gitu ya. Mungkin mencari sesuatu antara mereka sendiri. Dari keluarga Pound, dia juga nggak tahu. Mereka juga kemudian mempengaruhi si Rafter ini untuk menjadi rusak, judi minum-minum gitu ya, sampai hancurlah kehidupannya. Setelah itu rumahnya dijual dan dia pindah dan tiba-tiba mereka ini hilang, nggak tahu kemana. Pokoknya semua orang di rumahnya itu menghilang. Tapi Rafter katanya masih takut kalau mereka mungkin masih mengawasi sampai sekarang. Glenn lalu nanya, apakah mereka nanya-nanya sesuatu? Sempat nanya-nanya sesuatu. Kemudian Rafter cerita lagi, mereka sempat menanyakan bagaimana kedua anak Viscount yang dulu itu tewas. Tewasnya kenapa? Apa yang terjadi? Apa ada sesuatu yang aneh, gerak-gerik aneh dari mereka sebelum mati? Apa? Tapi gua nggak tahu apa-apa karena gua masih 10 tahun saat itu, kata si Rafter. Nah, kalau kalian merasa ceritanya ini rada aneh atau membingungkan, ikut aja dulu karena bahkan kalian sendiri nggak bisa memastikan apakah cerita si Rafter ini benar atau cuma halusinasinya doang. Intinya dia itu pindah rumah, menjual rumahnya yang utama itu kepada Millet Carter karena dia merasa lingkungannya ini sudah tidak sehat lah. Pelayan-pelayannya berubah menjadi dingin, mengincar sesuatu di rumah tersebut dan dia tidak nyaman. Itulah. Di sini lalu ada penjelasan kalau klien itu nanya beberapa pertanyaan lagi meskipun nggak ada penjelasan pertanyaan apa, cuma ada dijelaskan dia nanya sesuatu gitu doang. Baru setelah itu klien membuat si Rafter ini pingsan dengan slumber charm untuk niatnya di mediumship atau di divination. Setelah itu klien melakukan dream divination kepada si Rafter ini dan di dalam mimpi ada si Rafter yang melihat pelayan-pelayan di rumahnya yang sangat asing. Ekspresinya tuh dingin, aneh, menakutkan seperti yang sudah diceritakan oleh si Rafter tadi bahwa pelayannya ini berubah, tiba-tiba berubah gitu ya. Kemudian klien melihat Rafter meringkuk sendirian di pojok. Ini scene-nya berubah. Ada Rafter yang masih kecil meringkuk di pojokan dan setiap kali dia menoleh ke atas, dia itu selalu melihat ada mata orang tua melihat ke arahnya, nggak tahu siapa. Tidak dijelaskan siapa. Jadi dia meringkuk lagi di situ sendirian karena takut dengan lingkungan sekitarnya itu. Klien kemudian berusaha men-trigger sesuatu di dream divination ini untuk mencari tahu lebih detail dari alam bawah sadarnya si Rafter. Tapi mentalnya si Rafter ini tuh kayak sudah sangat kacau. Jadi ketika dia berusaha men-trigger sesuatu, Rafter itu ujungnya selalu teriak-teriak di dalam mimpinya dan tantrum sendiri. Alhasil klien tidak bisa mendapatkan informasi apapun kalau dia ingin men-trigger sesuatu ini. Akhirnya klien mengubah metodenya yaitu dengan menggunakan mediumship. Di sini klien menanyakan kepada jiwanya si Rafter, apa yang si Viscount katakan kepadamu sebelum dia meninggal? Dan Rafter menjawab, dia ingin menjaga kelangsungan keluarga dan dia ingin aku mengingat kejayaan para leluhur. Mungkin ini adalah kalimat yang harus kalian ingat karena nanti akan dibahas lagi dan terkait dengan cerita selanjutnya. Nah, setelah segala macam divination ini, kalian menyimpulkan kalau Rafter tidak berbohong terkait ceritanya selama ini karena tidak ada tanda-tanda auranya berubah segala macam dan cocok juga dengan divination dengan mediumship semua perkataannya tersebut. Kemudian si Glenn pergi dari situ dengan membawa beberapa helai rambutnya si Rafter.
Kalian setelah itu pulang dan pergi langsung ke dimensi Greyfog untuk langsung mendefine rambutnya si Rafter ini. Di sini kalian mendefine masa depan Rafter Pound. Bukan masa lalu Rafter Pound, tapi masa depan Rafter Pound. Kenapa dia tidak mendefine masa lalunya? Karena kalian gak berani mendefine masa lalunya ini. Karena dugaan si klan ini akan melibatkan Orthodox God. Karena kan di struktur bawah tanah kemarin itu ada patung dari 6 Orthodox God selain dari Steam and Missionary. Jadi dia mendefine masa depan Rafter saja daripada dia mendefine masa lalu. Terus mungkin dia melihat scene-scene apapun yang terkait dengan Orthodox God, terus dia nggak kuat segala macam. Nah, di dalam divination ini, kalian melihat sebuah scene di mana si Rafter itu ada di sebuah lubang yang cukup kecil dan sedang merangkak keluar dari situ, lalu mengambil sebuah emblem dengan simbol tangan memegang scepter dan ia pakai di dadanya, emblem ini. Itu saja hasil divinationnya. Di sini kalian mengetahui kalau simbol tersebut adalah simbolnya Tudor, sesuai kata Miss Bodyguard kemarin. Dan ini sangat mirip dengan simbol yang ada di belakang dua kursi yang sejajar kemarin. Jadi ini memang terkonfirmasi simbolnya Tudor. Jadi dugaan si klan, Rafter Pound ini cukup punya koneksi dengan keluarga Tudor karena dia mengambil emblem atau membawa emblem dengan simbol tangan memegang scepter ini, emblemnya si Tudor ini. Meskipun di sini si klan pun menjadi semakin bingung karena katanya dia tidak tahu apa-apa, si Rafter ini tidak mengetahui apa-apa tentang keluarga Pound, tapi ketika di-define kenapa dia kok ada hubungannya dengan keluarga Tudor gitu ya, terkait dengan keluarga Tudor, dengan emblem keluarga Tudor ini. Apakah mungkin sekarang si Rafter itu memang tidak tahu tapi nanti di masa depan dia itu mengetahui sesuatu dan punya koneksi dengan keluarga Tudor, atau sebenarnya sekarang pun dia memang sudah tahu semuanya, cuma pura-pura tulul menutupi semuanya dari divinasinya si klan gitu ya, pura-pura otaknya rada geser aja dan menutupi semuanya dari divinasinya si klan. Nah, kalau memang dia bisa menutupi hal tersebut dari divinasinya si klan, padahal dia itu sudah tahu semuanya, artinya Rafter Pound ini adalah seorang Beyonder dan punya skill untuk menggagalkan divinasinya si klan tadi. Dia kan tadi melakukan Dream Divination, kemudian Mediumship, dan dia pikir Rafter ini tidak berbohong karena semuanya ini konsisten bahwa dia tidak tahu apa-apa. Nah, itu kalau dia bohong sebenarnya tahu semuanya, artinya dia bisa membodohi atau menipu divinasinya si klan. Nah, setelah membuat kesimpulan selama beberapa saat, si klan di sini akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat panjang dan mudah-mudahan gue bisa merangkum dengan cukup jelas di mana dugaan dari si klan di sini. Keluarga Pound ini adalah mungkin cabang dari keluarga Tudor atau keluarga Tudor yang kemudian ganti nama untuk menutupi identitas Tudornya. Mereka kemudian naik terus menjadi bangsawan lewat usaha sendiri dan sekaligus berusaha untuk menjaga kejayaan keluarga Tudor tersebut. Suatu hari, mereka itu nemulah ini struktur bawah tanah yang terkait dengan keluarga Tudor. Jadi mereka itu berusaha mengeksplor struktur tersebut. Tapi mereka nggak tahu ada evil spirit yang entah mungkin karena sudah lama atau bagaimana waktu berlalu sangat lama, evil spirit ini tidak mengenali bahwa mereka merupakan keturunan keluarga Tudor. Alhasil tewaslah mereka di situ. Dan karakteristik mereka nggak bisa diambil karena ada si evil spirit. Nah, karakteristik ini adalah yang kalian lihat di ruangan bawah tanah kemarin, yang ada tulang-tulang banyak dan kemudian ada 4 cahaya spiritual itu ya, yang kalian duga adalah karakteristik atau kalau enggak artefak. Nah, karena keanehan ini, kematian yang beruntun dan sebagainya ini, kayaknya keluarga kerajaan atau churches itu tahu tentang keanehan di keluarga Pound. Jadi mereka menginvestigasilah, tapi Rafter berusaha menutupi rahasia tersebut dengan berpura-pura menjadi tulul dan kayak punya gangguan mental. Jadi Rafter ini sebenarnya tahu semuanya, cuman pura-pura nggak tahu supaya rahasia tentang keluarga Tudor ini tidak terungkap kepada keluarga kerajaan atau para churches, sehingga dia pura-pura bodoh ya dan kemudian pindah rumah. Nah, di sini ada penjelasan kalau kalian itu dulu pernah membuat dugaan kalau keluarga Tudor dan Trunsoes itu menguasai pathway Black Emperor. Tapi gue lupa ini di chapter berapa. Intinya di sini kalian pernah menduga kalau mereka itu menguasai pathway Black Emperor, di mana sequence 9-nya itu bernama Lawyer. Yang mana deskripsi skillnya itu mereka sangat pandai memanfaatkan celah di dalam sebuah aturan, termasuk yang dipunyai oleh musuh. Jadi dugaan kalian kenapa Rafter bisa pura-pura bohong melawan Divination si klan? Karena dia nggak bohong sebenarnya, nggak sepenuhnya bohong, karena dia memang jujur, tapi kejujuran ini tidak mengungkapkan semuanya. Jadi ketika tadi di Mediumship, si klan ini kan nanya, apa yang Viscount katakan kepadamu sebelum meninggal? Kemudian Rafter menjawab, dia ingin menjaga kelangsungan keluarga, dan dia ingin aku mengingat kejayaan para leluhur. Nah, perkataan si Rafter ini sebenarnya tidak berbohong, karena tidak spesifik dia menyinggung keluarga apa. Bisa jadi yang dimaksud ini adalah keluarga Tudor, mengingat dan menjaga kejayaan keluarga Tudor.
bukan keluarga Pound sebenarnya. Itu kesimpulan si Clan. Jadi si Rafter Pounds ini menggunakan skill Beyondernya yang bisa mencari celah dalam sebuah aturan untuk secara tidak langsung membodohi divination si Clan. Sebenarnya intinya di sini diceritakan panjang lebar semuanya ini tentang Rafter Pound dan keluarga Pound ini. Itu cuma untuk bridging ke keluarga Tudor dan Evil Spirit yang ada di struktur bawah tanah kemarin. Jadi gua spoiler sedikit, yang penting itu sebenarnya adalah Evil Spiritnya. Ada sesuatu nanti yang terkait dengan si Evil Spiritnya dan keluarga Tudor ini. Nah intinya sampai sini, balik ke tujuan si Clan untuk mengurus struktur bawah tanah kemarin, dimana janjinya kepada Pak Carter kan untuk mengurus struktur bawah tanah ini. Kalian di sini berpikir, kayaknya supaya aman, dia itu kudu memotong jalan yang menuju ke arah ruangannya Evil Spirit. Di sini gua nggak terlalu paham dia akan memotong bagian yang mana sampai mananya gitu ya. Apakah mungkin bagian yang sangat luas itu dibiarkan dan pintu yang menuju ke ruangan Evil Spirit itu doang yang dibuntu, atau dari pintu awal sudah dibuntu sama si Clan? Itu gua nggak terlalu paham dia niatnya mau buntu bagian mana. Tapi intinya jangan sampai bagian yang ada Evil Spiritnya itu bisa dilewati oleh orang lain, bisa diakses oleh orang lain. Caranya di sini dia berpikir mungkin dia bisa menggunakan bahan peledak atau bom untuk meruntuhkan tanah di atas sehingga jatuh, runtuh, nutupin jalan. Pokoknya yang penting ini jalannya ketutup gitulah. Sehingga scene kemudian berpindah pada hari Jumat pagi di mana kalian pergi ke Quella Club supaya kelihatan sok sibuk dan ketemu dengan Miss Marigold, Talim Dumont, Mike Joseph dan beberapa orang lain yang tidak dia kenal. Kayak mereka ini satu geng lah di situ, sedang berbincang bareng. Mike Joseph yang menyadari ada si Clan datang, kemudian nyapa si Clan dan mengenalkan si Clan ini ke gerombolannya tersebut. Kenalin, ini Sherlock Moriarty, detektif yang hebat, teman saya dan temennya si Talim. Gitulah pokoknya diperkenalkan. Hasil Clan ikut nimbrung sebentar di situ, mendengar percakapan mereka juga, di mana Mike Joseph sempat cerita tentang progres kasus kemarin si Cyber dan si Kapim itu dia sudah menyusun beritanya dan bisa dibaca besok katanya di Daily Observer. Apa namanya kemarin? Itulah. Terus Mike ngomong sama Marigold, dia pengen interview tentang polusi segala macam kepada dia. Karena kan si Marigold ini dulu sempat dijelaskan kalau dia pengen join ke Dewan Polusi Nasional, dewan yang polusi-polusi ini. Jadi Marigold tentunya setuju dengan interview sama Mike Joseph karena ini bisa mendongkrak namanya. Intinya mereka membahas masalah orang-orang elit lah. Jadi kalian merasa kayak, lah gua ngapain di sini? Jadi dia pamitan pergi dari situ. Kemudian scene berpindah ke William. Yang kalau kalian lupa, William ini siapa? Adalah temennya si Sayo, yang adalah bartender di salah satu bar kemarin yang sempat dikunjungi sama Sayo di ending video sebelumnya, part 30, kalau dia ingin mencari Sheila Nevus, melacak Sheila Nevus. Nah, William ini pulang ke apartemennya. Terus di apartemennya ini dia disusupi oleh seseorang berjubah yang misterius. Si orang misterius ini kemudian nanya, siapa yang menyuruhmu nyari Sheila Nevus? Kenapa nyari Sheila Nevus? Kata dia. Jadi kayaknya William ini sudah nyebar misi dari si Sayo kemarin untuk mencari Sheila Nevus kepada rekan-rekannya gitu ya. Makanya si orang ini tahu. Kemudian melacak-melacak, ketemulah si William yang ternyata nyebar misi tersebut. William takut dong di sini diintimidasi seperti itu. Jadi dia kemudian langsung jujur menjelaskan kalau dia punya temen namanya Sayo Dereka. Dia itu bounty hunter. Jadi mungkin dia pengen nyari bounty saja terkait Sheila Nevus ini. Si orang misterius ini kemudian nanya, tinggal di mana dia? Tapi William menjawab tidak tahu. Setelah itu, si orang misterius ini menjentikkan jarinya dan si William tiba-tiba tewas. Tubuhnya kepotong-potong. Si pria ini lalu merusak pipa gas di situ dan dia ngambil lilin. Kemudian dia keluar dari situ dan tiba-tiba boom, meleduk semuanya. Atau ruangan apartemennya si William ini meledak. Scene kemudian berpindah balik lagi ke si Clan. Setelah makan malam, Clan pergi ke Brave Harbor untuk nyari si Merrick. Rencananya mungkin dia tuh bisa nyewa zombie-zombinya si Merrick gitu ya, beberapa, untuk pura-pura jadi bawahan untuk eksplorasi tahap kedua di rumahnya Pak Millard Carter. Karena dia kemarin beralasan dia akan persiapan terlebih dahulu, nyari asisten, nyari orang yang ahli mengurus ular dan sebagainya. Nah, dia pengen nyewa zombinya Merrick ini untuk pura-pura jadi asisten. Tapi kata si Kaspars, Merrick itu masih nggak datang ke situ. Dia sudah beberapa hari terakhir ini tidak pernah datang ke situ. Jadi kayaknya memang mereka itu sedang, atau Merrick ini sedang buron gitu ya, dicari sama sebuah pihak sehingga tidak datang lagi ke Brave Harbor.
Akhirnya kalian nanya ke si Kaspars apakah dia itu punya bahan peledak untuk sebenarnya tadi meledakkan jalan masuk ke ruangan evil spiritnya. Tentunya Kaspars di sini nanya kepada si Glenn, emang lu buat apa bahan peledak? Lu nggak macem-macem kan? Nggak pengen macem-macem kan? Kata dia. Karena dia cukup was-was lah kalau dia yang menyuplai bahan peledak terus si Glenn ini ternyata teroris gitu ya. Mungkin dia bisa dilacak segala macam, Kasparsnya bisa terungkap. Tapi Glenn terus menjelaskan kalau dia tuh cuma pengen ngerenovasi rumahnya orang, bukan untuk macam-macam. Jadi kalau lu punya kenalan ahli meledak-ledak atau ahli bahan peledak gitu ya, bolehlah gua akan menyewa, kata si Glenn. Nah tapi sebelum Kaspars sempat menjawab, ada suara seorang wanita yang menjawab, nggak perlu nyari ahli, kata si suara ini. Setelah Glenn noleh, rupanya ada sosok nona bodyguard yang duduk di salah satu kursi di situ. Kaspars lalu langsung menyapa si nona ini dengan nama Madam Sharon dengan sangat sopan. Sepertinya si Kaspars ini rada takut dengan si nona Sharon ini. Sharon lalu mengabarkan kepada Kaspars kalau Merrick nggak akan datang lagi ke situ. Kalau mau nyari Merrick, pakai metode biasanya, kata dia. Meskipun di sini kita tidak dijelaskan metode seperti apa yang mereka gunakan untuk menghubungi si Merrick. Pokoknya rahasia mereka, metode sesuatu. Jadi Sharon juga ngasih tahu kepada kalian kalau mau nyari si Merrick itu bisa lewat si Kaspars saja nantinya, karena Merrick nggak akan datang lagi ke Brave Harbor. Nah kalian lalu nanya tentang ahli peledak lagi kepada Sharon yang rupanya si nona ini mengaku sebagai ahli peledak. Entah atas dasar apa, pokoknya dia mengaku seperti itu. Jadi Sharon langsung nyuruh si Kaspars menyiapkan bahan peledaknya untuk dijual kepada si Klein dengan harga 2 pounds. Jadi Kaspars nurut kepada si Sharon. Memang dia ini kayaknya takut sama si Sharon dan pergi dari situ untuk menyiapkan peledak-peledak ini. Klein terus menjelaskan kejadian dengan Baronet Pound sebelumnya, tapi di sini tidak dijelaskan Klein itu menjelaskan seberapa jauh. Gua nggak tahu Klein ini menjelaskan sampai seberapa detail. Apakah dia menjelaskan tentang dugaan tentang Tudor-Tudor itu? Gua nggak tahu. Tidak ada detail di sini. Yang pasti pada akhirnya kalian menceritakan rencananya menghancurkan jalan yang menuju ke bagian Evil Gate kemarin, yang tentunya si nona bodyguard ini tahu kan karena dia kemarin pergi ke situ dengan si nona bodyguard. Nah terus karena tadi si nona mengatakan dia itu cukup ahli ledak-ledakan, kalian nanya dong di sini bayarannya berapa untuk menyewa si nona ini meledakkan struktur bawah tanah tersebut, karena takutnya duitnya ini kurang. Tapi si nona mengatakan gratis, free, gratis. Karena katanya setelah jalannya buntu nanti, yang bisa masuk ke situ cuma dia doang, karena dia bisa nembus-nembus, katanya. Jadi kalian mikir, oh bener, kalau nanti ruangannya sudah buntu tidak bisa diakses, cuma si nona doang ini yang bisa masuk ke situ untuk ngambil apapun yang ada di situ, gitu ya. Padahal dalam hati kalian itu juga bilang, lah gue juga bisa, gue bisa ngesummon diri sendiri dan jadi spirit dan pergi ke situ. Meskipun ini tentunya tidak dikasih tahu sama si Glenn, cuma dalam hati doang. Jadi karena free, si nona ini mengatakan gratis, free, menyewa saya menjadi peledak-peledak, kalian langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Kalian juga minta kepada si nona Sharon ini untuk meminta orang-orangnya si Merrick yang bisa berpura-pura menjadi bawahannya si Glenn, dan si nona mengatakan oke. Kalian terus memberikan jadwal besok pagi jam 10, si nona mengangguk dan kemudian menghilang dari situ. Nah sini kemudian berpindah ke Sayu yang membeli sebuah koran, dan ketika dibaca ada berita ledakan di apartemennya si William sebelumnya, sehingga Sayu di sini sangat kaget dengan kejadian tersebut yang tentunya menewaskan si William, temannya tersebut. Di sini Sayu merasa ini bukan insiden yang wajar, bukan sebuah kecelakaan biasa saja, tapi sebuah pembunuhan berencana. Dan dia cukup bertanya-tanya, apakah William ini dibunuh karena dia memberikan komisi melacak Lanevus kemarin dari dia, sehingga William ini disikat. Tapi kenapa sampai begitunya gitu ya? Siapa yang melakukan hal tersebut? Di sini saya memang menduga bahwa misi yang diberikan oleh Audrey itu tidak pernah biasa-biasa aja. Pasti ada resiko berbahaya tertentu. Tapi dia tidak menyangka akan seberbahaya ini. Yang pasti sampai sini saya cukup kesel atas kematian temannya tersebut, si William, dan mengatakan akan membalas dendam. Dan dia berusaha untuk mengungkap pembunuhan tersebut dan siapa pelakunya. Saya pun balik dulu ke rumah. Rencananya mau menyuruh si Force ini untuk pindah rumah sementara. Baru setelah itu dia beraksi secara rahasia, secara diam-diam untuk mencari info. Sekitar pukul 10 keesokan harinya, kalian datang ke rumah Pak Millet Carter ini dengan si nona bodyguard yang tidak bisa dilihat, dan ada 3 orang yang rupanya zombinya si Merrick. Di sini kalian ada menjelaskan sedikit kepada Pak Millet Carter ini tentang rencana alibi doang yang dia buat, kayak ini saya sudah membawa ahli ular pak, gitulah, dan sebagainya, yang tentunya ini palsu doang ya rencananya. Pokoknya berbincang sebentar dengan Pak Millet Carter dan setelah itu turun ke bawah.
Di sini gue akan percepat karena sudah cukup panjang videonya. Setidaknya hasil rekodan audio gue ini juga cukup panjang, sudah panjang. Tapi nanti akan gue potong karena saya tidak males hari ini. Intinya si Nona Bodyguard ini memasang peledak di beberapa titik, terus berhasil meledakkan sebagian area tersebut sehingga membuntu jalan masuknya. Nah, seperti yang sudah gue bilang tadi, gue sebenarnya nggak terlalu paham sampai mana yang dibuntu ini. Apakah mungkin dari awal masuk sudah dibuntu atau cuma pintu yang tengah yang ada 7 pintu kemarin. Nah, pintunya itu dibuntu itu doang. Itu gue nggak tahu. Asumsi gue ini mungkin dibuntu dari awal masuk, Pak. Jadi setelah buntu ini itu nggak bisa sampai ke 7 pintu yang ada Orthodox Guards-nya itu tidak bisa diakses. Jadi kayaknya dari awal masuk sudah buntu, sudah diledakkan. Intinya berhasil meledak ke ruangan tersebut, batu nutup runtuh, dan kalian mengecek peluitnya Miss Razik tidak bereaksi apapun. Artinya evil spirit yang ada di dalam itu tidak keluar. Ledakan tadi itu tidak menciptakan jalan untuk si evil spiritnya ini bisa keluar. Setelah itu mereka naik lagi, Pak Milad terlihat cukup ketakutan karena ledakan sebelumnya. Dia merasakan ledakan tersebut, terus nanya apa yang terjadi. Kalian di sini cuma menjelaskan kalau struktur bawah tanah ini tiba-tiba runtuh karena sudah tua. Untungnya mereka nggak ketiban dan bisa keluar dari situ, gitu ya. Di sini Pak Milad pun menjadi rada jantungan karena kalau dia misalnya ngirim pekerja ke situ bisa jadi akan memakan banyak korban. Untungnya dia tidak langsung mengirim orang ke situ, tapi dia bayar si klien dulu untuk mengeksplor. Jadi bersyukurlah dia ini. Kalian lalu mengantar Pak Milad mengecek bagian yang tidak kebuntu yang bisa digunakan di dalam bawah tanah tersebut. Kata si klien, bagian yang ini itu bisa Bapak gunakan karena ini cukup kokoh katanya, cukup kuat untuk digunakan, kata si klien. Terus Pak Milad puas dengan jasa si klien dan dia membayar klien saat itu juga. Setelah itu klien pulang dan rupanya zombinya si Merrick ini bisa pulang sendiri. Entah pergi kemana mereka, tapi intinya pulang sendiri. Dan setelah sampai rumah klien ganti baju terus pergi ke Koala Club untuk latihan nembak, terus pulang lagi. Gitu doang. Nah, terus di perjalanan pulang ini rupanya ada polisi dengan anjing pelacak yang mana dugaan si klien mereka ini mungkin diturunkan untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai selama ini. Jadi klien ini diberhentikan untuk diperiksa dan sialnya ada membawa pistol si klien ini yang dia beli dari si Kaspar tempo hari ya, dan si anjingnya ini bisa mencium pistolnya si klien tersebut dan peluru-pelurunya. Alhasil karena pistol ini ilegal, dia beli dari si Kaspar, kalian tidak mempunyai dokumen yang jelas tentang pistol tersebut. Kalian memberikan alasan kalau dia sebenarnya nemu pistol ini dan mau diberikan kepada polisi. Akhirnya kalian dibawalah ke kantor polisi dan gua persingkat saja di sini, intinya dia bisa keluar dengan bantuan Jurgen Cooper, pengacaranya si kalian. Kata si Jurgen Cooper, polisi ini akhirnya tahu kalau kalian itu adalah detektif yang cukup terkenal, jadi alasannya nemu pistol itu cukup bisa dipercaya sebagai warga kerajaan yang baik. Terus masalah ada bau-bau bubuk mesiu di tubuhnya si Clan itu cukup gampang ngelesnya karena si Clan itu adalah anggota Koala Club yang mana di situ ada tempat latihan nembak. Jadi cukup wajar kalau Clan itu bau bubuk mesiu karena latihan nembak di Koala Club tersebut. Intinya kalian bayarlah 2 pounds kepada si Jurgen Cooper ini untuk jasa pengacaranya tersebut, dan Jurgen kemudian menawarkan perjanjian kerjasama dimana kalau mereka kerjasama, kalau selanjutnya ini kalian manggil Jurgen lagi ke kantor polisi, itu dia hanya akan membayar 1 pound saja daripada 2 pound seperti sekarang, dan kalian setuju. Nashin kemudian berpindah ke Sayo yang menemui kenalannya yang bernama Zeon. Di sini Sayo memakai jubah cukup tebal dan wajahnya ini nggak bisa dilihat karena ketutupan hoodie-nya. Sampai si Zeon ini kaget, kenapa ada bocilnya apa dia gitu ya. Tapi ketika dilihat rupanya adalah si Sayo. Karena Sayo ini kan tubuhnya kecil, kayak bocil. Intinya Sayo nanya lah di sini masalah kematian William. Dan selain William, apakah ada kenalannya si William yang meninggal juga? Kata si Zeon, ada, namanya adalah Gavin yang tewas tenggelam pagi tadi. Gavin juga adalah salah satu orang yang menerima misi dari William yang mana melacak Lanevus tersebut dari si Sayo. Jadi Sayo menduga ini pasti pembunuh yang sama yang membunuh si Gavin, dan William memang mengincar orang yang mencari Lanevus. Jadi misinya ini rupanya terlalu bahaya, terlalu gawat. Alhasil Sayo rencananya pengen ngasih tahu Audrey terlebih dahulu atas situasinya tersebut. Nashin kemudian berpindah ke Clan yang pada satu titik merasakan namanya dirapal. Setelah dicek ke dalam dimensi Greyfog, rupanya adalah si Audrey yang menjelaskan masalah misi Lanevus dan kematian William dan Gavin. Hasil di sini Clan merasa cukup aneh. Gerak-gerik seperti ini itu tidak seperti Lanevus. Kalau pelakunya ini adalah Lanevus, ketika dia ketahuan dicari oleh bounty hunter, dia sepertinya kemungkinan besar akan kabur ke tempat lain daripada menyikati satu-satu orang yang mengincar dia gitu ya. Aksi ini tidak seperti Lanevus.
Tapi bisa juga tidak menutup kemungkinan karena kasus Megos kemarin, yang mana Lanevus juga merupakan kunci utama kasus tersebut. Dia mungkin ikut terkorap oleh True Creator dan uteknya ini menjadi miring, menjadi barbar kayak Aurora Order. Jadi kalian pun mendefine kasus ledakannya si William dan hasilnya kalian melihat scene di lokasi kejadian. Di apartemennya si William ada seseorang di situ. Artinya pelakunya ada di situ. Mungkin masih menunggu sesuatu. Kayaknya si pelaku ini menunggu orang yang sesungguhnya yang mencari Lanevus. Mungkin orang ini akan menginvestigasi lebih lanjut dan pergi sendiri ke lokasinya si William dan di situ dia akan disikat sama si pelaku ini. Mungkin gitu pola pikirnya si pelaku ini ya. Setelah mengetahui hal ini, kalian pengen diam-diam pergi ke situ untuk mengecek apakah si pelaku ini adalah Lanevus atau tidak. Intinya gitu doang. Jadi di sini gue persingkat aja. Kalian memutuskan untuk membawa All Black Eye atau karakteristiknya si Rosago yang selama ini dia simpan di dalam Grey Fog, itu dia bawa keluar. Di mana kalian akan menggunakan All Black Eye ini untuk mengecek apakah memang ada orang di apartemen tersebut dari jarak jauh. Kalau dia memegang All Black Eye dan ada benang-benang yang muncul dari si apartemennya William, artinya ada orang yang menunggu di situ, bersembunyi di situ. Meskipun si klien ini nggak bisa pakai lama-lama juga karena corruptionnya True Creator itu bisa mengkorap pikirannya juga, tapi sebentar doang itu masih cukup lah untuk mengecek doang. Kemudian scene berpindah lagi ke si Audrey yang rupanya ada di suatu tempat bersama si Force, menyamar menggunakan jubah dan topeng putih. Mereka ini rupanya mau join ke sebuah pertemuan yang diceritakan sama si Force kemarin, pertemuan baru di mana mereka bisa nemu potion spektator. Disinilah si Force itu cerita kepada Audrey tentang kasus William dan Gavin, yang cukup membuat Audrey ini terkejut karena tidak menyangka misinya ini seberbahaya itu. Dia pikir karena Mr. Full ngomongnya misi yang sangat simple untuk tes masuk saja, Audrey mikirnya misinya ini akan gampang, tapi rupanya susah. Jadi simple dalam pandangan Mr. Full ini sepertinya cukup bahaya bagi mereka dan cukup susah bagi mereka. Nah, setelah diceritain sama si Force inilah, Audrey sempat merapal nama The Full dan ngasih tahu tadi, tapi sampai sekarang masih belum dapat balasan dari Mr. Full. Singkatnya mereka masuk ke sebuah pertemuan ini yang cukup menarik. Settingnya pak, setting lingkungannya ini cukup menarik. Jadi bangunannya ini bekas sekolah kedokteran. Mereka masuk ke salah satu ruangan, ada banyak sekali ornamen medis kayak tengkorak, tulang-tulang, lalu ada peti yang terbuat dari kaca dengan di dalamnya ini ada mayat yang diawetkan. Terus yang paling menarik, ada sebuah kotak kaca. Jadi di bagian depan ruangan ini ada kotak kaca berdiri, isinya tuh air, dan di dalamnya ada mayat lagi, mayat seseorang yang mengambang di air, memakai jubah berwarna hitam. Posisi tubuhnya ini kayak dia mati tenggelam, bukan mati dulu terus ditaruh di situ ya, tapi mati tenggelam posisinya ini. Nah, setelah ada cukup banyak orang yang berkumpul di ruangan tersebut, ini pada malam hari BTW, tiba-tiba si mayat berjubah hitam di kotak kaca tersebut tiba-tiba membuka mata dan ngomong, "Mari kita mulai pertemuannya." Nasir kemudian berpindah lagi ke si Glenn yang pergi ke apartemen yang meledak tadi, apartemennya si William. Intinya di sini akan gue persingkat lagi. Intinya Glenn pengen nyari tahu si pelaku ini apakah Lanevus atau tidak tanpa ketahuan sama si pelakunya. Jadi dia muter-muter dulu nyari lokasi yang bagus untuk memantau, untuk mencoba memantau, terus semakin mendekat, tambah dekat, pokoknya pelan-pelan tidak langsung ke situ. Sehingga dia beberapa kali harus memakai All Black Eye ini. Jadi cukup melelahkan memang. Intinya gue persingkat, pada akhirnya kalian bisa mendeteksi ada seseorang memang di situ. Terus dia mendekat diam-diam untuk melihat apakah dia Lanevus, dan ternyata bukan. Setelah itu kalian pergi lagi ke penginapan yang satunya yang ada di Eastborough, masuk ke Grey Fog dan memanifestasikan si pelaku ini. Terus potret ini dikirim kepada si Audrey dengan kalian mengatakan ini adalah petunjuk katanya. Di sisi lain ketika The Fool menjawab Audrey ini, memberikan potret si pria pelaku tersebut, posisinya itu Audrey sudah selesai pertemuan dan sedang ada di jalan. Audrey melihat ada Grey Fog yang muncul, kemudian scene pria setinggi hampir 2 meter, berjubah hitam, berambut kuning, rada keriting atau bergelombang. Lalu ada Mr. Full mengatakan ini adalah petunjuk. Di sini Audrey cukup kagum karena Mr. Full bisa dengan sangat cepat mendapatkan petunjuk ini. Baru tadi dia ngasih tahu kalau situasinya berbahaya, terus tiba-tiba langsung dapat petunjuk ini. Jadi dia cukup kagum lah. Tapi kemudian Audrey merevisi kekagumannya tersebut karena sepertinya wajar ding karena dia kan Mr. Full, kata si Audrey. Intinya dia menduga bahwa pria yang ditunjukkan ini adalah mungkin pelaku pembunuhan William dan Gavin yang diceritakan oleh si Force tadi.
Di sisi lain ada si Force di situ yang bareng ke pertemuan ini tadi. Force nanya kenapa Audrey tidak merequest potion spektator ketika pertemuan tadi, dimana Audrey hanya menjawab bahwa dia pengen memantau terlebih dahulu alur pertemuannya ini seperti apa, berusaha membiasakan diri terlebih dahulu di situ, baru setelah itu merequest, kata dia. Tapi sebenarnya kata si Audrey dalam hati, kalau dia tadi nemu bahan potion yang di request sama Mr. Wold atau si Klein, Audrey itu rencananya pengen beli, tapi sayangnya tidak ada yang muncul. Terus masalah Willem dan Gavin tadi, Audrey membuat alasan bahwa dia akan menginvestigasi terlebih dahulu masalah tersebut, nanti dia akan kasih updatean kepada Force dan Sayo. Karena kan nggak mungkin ya dia langsung punya petunjuk padahal baru dikasih tahu tadi sama si Force. Jadi dia harus bisa dulu sok-sokan mencari info dan kemudian dikasih infonya ke Force dan Sayo. Oke, mungkin kita sudahi sampai sini terlebih dahulu. Video ini ada di chapter 275 sampai 282. Di video selanjutnya kita akan membahas Old Kohler, namanya Bapak Kohler, yang merupakan orang paling kasihan di universe LOTM ini. Itu kita bahas selanjutnya. Seperti biasa kita sekarang masuk ke Saweria. Seperti kemarin akan gue mulai dari yang tidak ada pertanyaan. Yang pertama dari Who Am I? Lanjut Min. Terima kasih, baiklah akan saya lanjut. Kemudian dari Aku Lali Tenan. Oh, saya lupa. Itu artinya, buat yang tidak paham bahasa Jawa, BTW. Selamat tahun baru Mas Bro. Siap, pas ini diupload kayaknya sudah 2026 ya. Semoga lancar semua urusan tahun ini. Kemudian dari Sean, Merry Christmas Bang. Semangat terus upload videonya. Selamat Natal juga Sean, meskipun saya tidak merayakan. BTW suara lu mirip The Lazy Monday. Ah tidak, suara saya mirip Cahyo. Cahyo. Ada teman gua namanya Cahyo. Kemudian dari Mal. Buat ngopi. Terima kasih Maal atau Mal sih. Kemudian dari Natok. Gue suka LOTM karena nonton di Muse, terus nggak sengaja nemu channel ini dan gue suka. Dan lagi maraton beberapa manhwa yang sudah dibahas channel ini. Beberapa manhwa ini maksudnya 2 kan? Emma Invincible dan Demon God Lucky doang. Tidak berkembang buat channel ini, memang. Kemudian dari pecinta spoiler. Bang, apakah nanti anggota Taro Club tahu identitas The Fool itu Clan yang seorang di UU? Iya, tapi taunya di buku kedua. Di buku pertama nggak ada yang tahu apapun tentang Mr. Fool. Bahkan Mr. Fool ini pathway apa, kayaknya nggak ada yang tahu juga. Kecuali mungkin si Leonard ya, yang mungkin dikasih tahu sama Palace Zoroas, si backingannya yang tinggal di tubuh Leonard. Jadi Palace itu beberapa kali ditunjukkan sempat punya dugaan-dugaan terkait identitas The Fool, meskipun tidak dijelaskan dugaannya ini apa, tapi dia itu kayak sering mikir gitu. Bahkan dia tahu tentang Sephira Castle dan tahu kalau Amon itu tewas di Sephira Castle pas rebutan sama si Clan. Jadi kayaknya dia itu tahu The Fool ini ada di Pathway Fool, kemudian dikasih tahu ke Leonard. Tapi ini mungkin saja sih. Tapi masalah identitas apakah The Fool itu Clan, Palace pun nggak tahu pastinya kayaknya. Bahkan di buku kedua pun sosok The World itu awalnya dipercaya sebagai avatarnya The Fool. Bukan The Fool secara langsung, tapi avatarnya. Sebelum kemudian nanti baru terungkap di arc mimpinya si Clan. Kemudian dari Yachio, ilustrasi Miss Bodyguard itu dari officialnya kah bang? Desainnya my banget. Itu gua ambil dari wikinya pak. Jadi kayaknya memang official. BTW spill dikit tentang Miss Bodyguard. Adalah anggota Rose School of Thought yang faksi Temperance. Jadi Rose School of Thought itu pecah menjadi 2 faksi. Dan faksi Temperance ini kayak yang versi baiknya lah. Mereka menguasai Pathway Prisoner dan si Nona Bodyguard sampai video ini ada di sequence 5 Wraith sampai nanti naik ke sequence 4 setelah dibantu sama si Clan buat dapetin bahan-bahannya kalau nggak salah. Jadi mereka ini diburu sama nggak usah lah ya ini ya. Ini spoiler volume 2 soalnya. Jadi cukup seru. Itu aja. Kemudian dari Nenek Budi, apakah ada anggota Taro Club yang tertangkap Aurora Order setelah Taro Club diketahui dunia? Tidak ada. Kayaknya bahkan nggak ketemu dah anggotanya siapa aja. Maksudnya mereka nggak tahu siapa aja anggota Taro Club ini. Bahkan anggota Taro Club aja kan nggak tahu ya siapa masing-masing dari mereka ini. Identitasnya siapa. Jadi jawabannya tidak ada yang tertangkap. Kemudian dari pembaca, bahas plot Shadow Slave, bisa tanpa gambar atau diedit. Saya ingin tahu apakah layak dibaca. Saya membaca LOTM setelah menonton video LOTM Anda. Gue sendiri baca Shadow Slave itu masih awal-awal doang pak. Bahkan kayaknya masih belum bisa membayangkan lore utamanya seperti apa. Karena masih sangat awal doang. Jadi mohon maaf belum bisa memberikan penilaian. Dan masalah membahas plot Shadow Slave itu nanti dulu karena ini adalah novel yang sama panjangnya dengan LOTM. Bahkan kayaknya lebih panjang Shadow Slave. Nanti dulu ya. Kemudian dari King River Sword. Hal apa yang menurut lu paling menarik dan kemungkinan orang gak sadar setelah baca novel LOTM bang?
Wah susah juga ya. Tapi maksudnya apa nih? Apakah aspeknya atau trivia-trivianya atau fun fact-nya atau apanya nih? Gua asumsikan di sini hal apa yang menarik dan mungkin orang nggak ngeh adalah di pathway Seer itu satu-satunya pathway yang nggak bisa pindah ke pathway lain di sequence 4. Bisanya di sequence 3. Karena dulu pernah dibahas sama Kapten Dun kalau nggak salah, kalau pathway Seer ini skillnya nggak berkaitan antar sequence. Asumsi Kapten Dun, skill ini dicicil pak. Sequence 9 skillnya Divination, sequence 8 skillnya tabok-tabokan yang nggak ada hubungannya dengan Divination gitu ya. Jadi skillnya ini dicicil sampai naik ke sequence 4 nanti, skill yang berbeda-beda ini di sequence 4 akan terfuse, akan gabung membentuk sesuatu yang mengerikan. Gue lupa ini di part berapa, intinya percakapan antara kalian dengan Kapten Dun, tapi intinya ini betul. Itulah kenapa sequence 5 pathway Seer itu nggak bisa pindah ke sequence 4 pathway lain. Karena belum sequence 4, yang mana sequence 4 ini kan waktu terfuse-nya semua skill-skill di bawahnya. Baru setelah ke sequence 4, dia bisa pindah ke pathway lain. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Semoga pertanyaannya terjawab semua. Dan selamat tahun baru juga 2026. Semoga semuanya dilancarkan di tahun ini. Kita akan ketemu minggu depan. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa beliin kopi juga di deskripsi. Terima kasih yang sudah mengopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.